Namanya siapa, Mas? Eh, Nama asli yang ada di KTP Iya. Miftahul Khairon. Panggilannya Tajib. Mam. Nah, Mas Tajib ini apa bener adiknya Gus Ya Miftah? kebetulan alhamdulillah. Ya itu kalau memang masih diakui tapi. Kalau boleh tahu cerita dari dulunya Gus Miftah itu bagaimana sih, Mas? Ya kita dilahirkan dari orang kampung lah istilahnya, dari orang kampung memang. Jadi awal mula ceritanya kita itu di Lampung ya karena dulunya kan orang tua ke Lampung itu kan transmigrasi. Nah setelah itu ya mungkin tempat tinggalnya di Lampung. Nah dari Lampung itu bapak saya membawa anak satu yang pertama yang ada di Palembang. Nah anak yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung, di Jabung, khususnya tempatnya di sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur. Dulu Adirejo kan, nah sekarang Adiluhur. Dari 5 bersaudara, Pendowo limo kabeh, lanang kabeh, tapi ini nggak siji, tinggal 4. Saya yang terakhir adik dari Gus Miftah. Jadi aslinya Gus Miftah ini kelahiran mana, Mas? Aslinya? Aslinya Jabung. Jabung Mas ya. Jabung. Jabungnya lebih tepatnya daerah mana Mas? Daerah dulu masih Adirejo, sekarang Adiluhur. Adiluhur. Nah, sekarang Adiluhur. Sebelum pemecahan toh. Kalau dulu kan masih Adirejo. Maaf, tadi katanya dari keluarga yang sederhana, Mas, ya? Ya memang sangat sederhana Mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang duwe kan, memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya. Ibaratnya ngomong mau makan aja kan susah dulu zaman dulu itu kan. Bapak Ibu dulu Nah, kerja apa Mas? Ya petani. Petani Bapak sawah. tani sawah, bapak mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anatoha, Lampung Tengah. Di Pondok Pesantren Bustanul Ulu. Setelah lulus baru Gus Miftah. Di sana lulus SD, ya keluar dari Jabung itu lulus SD, jadi sanawiyah aliyahnya yang pendidikan di sana di Bustanul Ulu. Nah, terakhir ke Jawa beliau tahun Terakhir ke Jawa dia lulusan tahun berapa ya aliyahnya itu kalau nggak salah 99 atau 98 gitu loh. Dia lulusnya dari aliyah Jaya Sakti itu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum itu di bawah pimpinannya Bapak Haji Sudi. Jadi saudara saya. Nah, jadi ketika Ibu Gus Miftah itu minta pulang, Gus Miftah otomatis langsung pulang. Ya lihat kondisi juga kayaknya. Lihat kondisi. Iya lihat kondisi. Kalau kondisinya memang memungkinkan ya pulang. Apalagi dia kan sekarang sibuk Mas. Dia sekarang sibuk syutingan TV kan, sponsor itu kan, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi banyak sekarang kegiatan di luar pengajian ya, karena kalau dulu sibuk akan jadwal pengajian, undangan. Karena jadwalnya kan per hari aja yang masuk sampai ratusan kan, sampai indahnya aja sampai berapa bulan berapa tahun kan gitu. Nah tapi terus ya itu yang terakhir kayaknya. Sama kemarin berapa minggu yang lalu ada di mana Anatoha di Bustanul Ulum, di pondok pesantrennya dia dulu. Dia pulang acara vaksinasi sama bansos sama apa kayaknya itu. Saya nggak hadir itu. Hanya sendiri tapi. Siapa ya dia? Iya. Dia bersama Menkes. Oh sama Kemenkes. Sama Menkes, sama Pak Kapolda Lampung dengan Pak Bupati Lampung Tengah, Pak Mustadito ya. Iya. Itu dia di sana acara bansos sama vaksinasi. Maaf kalau menurut Mas Tajib bagaimana kepribadian Gus Miftah itu sebagai kakak kandung? Seperti apa sih pandangan Mas Tajib? Jadi orangnya ya itu tadi, maksudnya yang seperti apa ini? Akrab nggak sama adiknya? Alhamdulillah, saya jarang sekali saya komunikasi dengan beliau. Jarang karena Jarang, nggak tahu, jarang sekali. telepon pun nggak pernah. Nggak pernah. Yang namanya telepon itu nggak pernah. Saya jujur dulu ya, saya takut dosa kalau saya bohong, ya kan? Kalau untuk selama ini saya itu bisa dihitung loh Mas. Ditelepon. Sampai berusaha nggak ngubungin dia gitu? Saya ditelepon dia itu sekali. Ya waktu itu dia marahin saya karena saya mungkin saya yang salah ya. Waktu itu kan karena saya sakit. Waktu itu saya sakit perut dan saya itu dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk waktu itu. Nah, saya telepon mak saya kan nangis-nangis, jadi dia telepon beliau. Nah, beliau
telepon saya, nawarin saya, mungkin waktu itu nggak tahu lah. Pokoknya saya nggak mau tahu, waktu itu memang saya ditelepon sama beliau, pakai nomor telepon istrinya. Itu kalau untuk saya chattingan pribadi sebelum puasa kayaknya, sebelum puasa. Tapi sampean waktu Cuma itu aja, chattingan sama beliau langsung. Ya tau, chattingan sama beliau langsung itu sebelum puasa itu hanya kan Ali cuma buru. Buru kalau nggak buru ya nggak makan lah istilahnya. Maaf Mas, ibarat kata berarti dalam cerita ini untuk keluarga Gus Miftah itu kebanyakan masih sedikit sulit Mas ya? Oh, bukannya banyak lagi, ya memang semuanya sulit ya. Jadi dari 4 saudara itu rezekinya kan dia semua. Kalau masalah kepribadiannya itu bagaimana menurut keluarga Mas? Orangnya pendiam, dia nggak terlalu banyak ngomong, ya kan. Terus kalau orangnya baik sih, kalau orangnya menurut saya baik. Dia orangnya nggak ison lah, kayak cara orang Jawa kan. Orangnya nggak bisaan, ya kan. Maksudnya nggak bisaan itu kalau ngelihat orang susah, itu dia tuh gampang kesentuh gitu loh. Gitu. Nah, tapi kalau untuk masalah mengenai keluarga yang susah atau yang mana itu saya no komen, ya kan. Karena itu privasi keluarga saya kan, gitu. Kalau saya menceritakan keluarga saya ya memang seperti itu keadaannya, itu fakta, ya kan. Saya sendiri, kakak saya yang di Palembang, yang di Gampung itu memang ya susah gitu loh. Istilahnya kalau soal hubungan kita dalam keluarga itu privasi saya kan, itu kan pribadi keluarga saya nggak mau ceritakan hal itu kan gitu. Tapi kalau untuk orangnya mana main Gus Miftah itu orangnya, dia orangnya baik sih, dia baik orangnya, dia nggak aneh-aneh, ya kan. Dia dari kecil aja merokok aja enggak loh Mas. Dia merokok enggak, apalagi minuman keras, belas, dia nggak kenal dunia seperti itu. Walaupun dia sekarang ini ya, mempunyai gelar presiden para pendosa, ya kan. Dia ngajinya di pos-pos kafe, di tempat klub malam, ya dari tempat pelacuran, dia memang nggak sama sekali nggak terpengaruh akan hal itu. Cuman kalau untuk dia pribadi memang real gitu loh, real. Dia itu membawa dari tempat gelap menuju ke terang, itu memang real gitu loh. Membawa orang-orang yang istilahnya ahli-ahli maksiat, ya toh, ingin bertemu dengan, ingin bermesraan dengan Tuhannya, itu memang dia lah istilahnya. Memang nggak salah lah kalau istilahnya para pendosa itu ingin lari ke dia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya lah, itu memang benar. Cuman istilahnya ya seperti itulah. Kalau beliaunya ini orangnya sosial banget sih sebetulnya dengan umat lah, dengan masyarakat. Dia orangnya nggak bisaan dan senang berbagi, ya kan. Dia orangnya sangat luar biasa lah kalau soal itu. Jadi sebelumnya minta maaf aja, kan keluarganya Gus Miftah ini masih banyak. Jadi kapan terakhir ngumpul bareng Mas kira-kira? Jarang atau sering kira-kira Mas? Oh jarang Mas, bahkan lama banget. Udah lama banget ya? Lama banget. Dulu Gus Miftah itu sebelum punya pondok sendiri, sebelum punya rumah ataupun pondok sendiri, dia masih sering pulang, tiap lebaran pulang dia. Dari 8 tahun yang lalu, ulang tahunnya pondok itu, miladnya pondok itu sudah menilai angka yang ke-8. Kemarin itu yang ke-8, itu yang mau ke-9. Udah hampir 9 tahun ini dia lebaran nggak pulang semenjak dia punya pondok sendiri. Ya maklum lah, mungkin kan di sana banyak santrinya yang silaturahmi, bahkan kemarin ini malah Covid, 2 lebaran ini kan, jadi nggak boleh kemana-mana. Kira-kira ada nggak sih Mas dari pihak saudara kandung yang diajak ke Jawa apa gitu? Nggak ada ya. Cuman saya kemarin, ya saya yang minta sih, saya kepengen di Jawa kan gitu. Saya kepengen di Jawa, ya waktu itu saya masih sendiri sih, jadi akhirnya terus saya suruh ke Jawa, dan di sana saya diikutkan temennya kerja di salah satu perusahaan proyek, salah satu kontraktor, anak buahnya beliau, santrinya beliau, pengikutnya beliau. Terus akhirnya saya sana cuma 1,5 tahun kayaknya. Maaf Mas, kalau boleh tahu dari kakak pertama Gus Miftah itu kerja apa sih Mas? Tani, buruh. Kakaknya itu ya? Iya, yang ada di Palembang sana. Kalau yang di Palembang sana kehidupannya sangat minim Mas istilahnya. Sangat minim istilahnya, makan aja dikasih orang. Itu kakak kandung Gus Miftah yang pertama Mas? Yang pertama. Ya gimana nggak? Maksudnya gini loh Mas. Mau makan aja istilahnya nyari sehari, itu dimakan sehari itu aja udah syukur gitu loh. Itu yang di Palembang sana, itu kakak saya yang pertama. Ya alhamdulillah sih dia
adalah santri-santri TPA yang ngaji ke beliau. Terus kadang-kadang beliau juga dipanggil di jamaah majelis ya kan, di acara-acara sunatan, walimatul urus, walimatul khitan itu loh. Kalau kakaknya yang di Jabung, Mas? Di Jabung tani. Tani juga. Nah, tani juga. Tani yang kakak saya yang di Jabung itu kakaknya Tapas, Gus Tapas. Nah itu namanya Mifal Polisin. Kalau di Palembang tadi kan namanya Ali Mahmudin. Yang nomor 2 Miftahul Huda yang meninggal waktu masih kecil. Nah yang di Jabung ini yang ketiga ini Mifal Polisin itu ya tani. Tani Mas ya. Iya kesalahannya ataupun siapa, kita tetap hubungan tetap biasa sama semua keluarga biasa, semua saudara-saudara biasa, semua tetangga-tetangga biasa. Sampai sekarang saya alhamdulillah, walaupun saya jarang pulang ke Jabung ya kan, tapi setiap kali saya pulang alhamdulillah sambungan silaturahmi itu tidak terputus ya, saya dengan mereka. Kalau masalah hubungan orang tua dan putra, Gus Miftah itu biasanya setiap hari tetap telepon Mas ya? Mungkin Ya kalau setiap hari sih pun enggak gitu, cuman kalau mama saya ada kepentingan aja, kalau ibu saya ada kepentingan paling miss call ataupun telepon, nah nanti dia telepon balik. Kalau ada kepentingan ya enggak. Mungkin ada pesan terakhir Mas untuk Gus Miftah sebagai adik kandung? Oh ya, kalau pesan yang terakhir apa ya, masalahnya nggak ada yang kurang sih beliaunya ini, dia orangnya sangat luar biasa. Apa ya bisa jadi kan orang pintar, orang hebat, orang pengalaman ya kan. Bukan saya memuji kakak saya ya, gitu. Dia orang pintar, orang hebat, orang pengalaman, orang berilmu ya kan, udah derajatnya udah tinggi kan istilahnya, bisa dijunjung tinggi sama golongan pemerintah elit sampai pemerintah bawahan, bisa diorangkan, sangat-sangat dimuliakan di mata umat, di mata jamaah ya kan. Jadi kalau saya untuk pesan-pesan terakhir saya untuk beliau apa ya, saya bingung ya saya cuma berpesan aja, biar semuanya itu menjadi yang lebih baik lagi lah, menjadi yang terbaik lah ya kan. Padahal kan dia keadaannya sekarang masih posisinya di atas lah ya kan, posisinya di atas. Terus yang maksud saya ya lebih baik lagi lah ya, untuk menjalin tali silaturahmi ke keluarga, terutama ke kakaknya kan. Kalau saya sih terserah Mas, istilahnya mau dianggap juga monggo, nggak dianggap juga ya nggak apa-apa kalau saya Mas, istilahnya begitu. Karena saya maklumi Mas, karena saya orangnya penuh perasaan. Kalau saya itu penuh perasaan gitu. Memang saya yang paling bandel Mas, dari 4 bersaudara, 5 bersaudara itu saya yang paling bandel, paling nakal Mas. Mungkin beliau-beliaunya ini entah kakak saya yang lain, entah Gus Miftah sendiri, entah orang tua saya mungkin udah bosan lah ngurusi saya lah istilahnya ya. Tapi kan itu semua saya bukan tanpa alasan Mas gitu. Saya ada alasannya kok. Saya seperti ini saya ada alasannya kok gitu. Saya melakukan yang menurut dia tidak benar, tapi saya punya alasan untuk pribadi saya. Itu cukup Allah yang menghakimi saya ataupun malaikat yang mencatat amal baiknya saya dan buruknya saya. Kan begitu Mas. Gitu. Jadi kan ibu saya juga manusia. Sampai mana sih Mas kepedulian Gus Miftah menjunjung keluarga ini? Ya kalau untuk menjunjungnya segimana itu, yang kayak mana itu? Ya maksud saya gini Mas, apa ya tidak ada tawaran untuk para keluarga ini dari Gus Miftah untuk tinggal di Jawa gitu? Oh kalau soal itu dulu sih mungkin pernah ya, karena begini, mungkin ya soal itu penawarannya dari beliau ataupun dari kakak-kakak saya yang lain yang ingin meminta ikut beliau, saya nggak tahu. Entah Gus Miftah yang menawari atau memang kakak saya yang lain ini ingin meminta ikut beliau, saya nggak tahu ya. Itu kayak kemarin juga kalau saya pribadi saya memang yang minta kan gitu. Kalau dia itu yang menawarin saya tinggal di sana nggak ada, memang saya yang minta. Cuman kakak saya yang di Palembang itu pernah di sana juga, ya pernah di sana juga. Tapi awal mulanya dia ke sana itu apakah kakak saya yang pertama yang di Palembang itu ingin ikut beliau, apa dia yang minta, saya nggak tahu itu, ya kan. Ya, terus akhirnya di sana cuma 2 tahun, ya kan, akhirnya pulang. Nah terus yang di Jabung juga seperti itu, dia pernah di sana waktu pembangunan masjid dan pondok waktu itu, awal mula mendirikan pembangunan itu dia di sana. Cuman ya saya juga nggak tahu apakah dia yang meminta dia yang ke sana ataupun Gus Miftahnya yang meminta dia ke sana, saya nggak tahu kalau soal itu. Yang jelas intinya kita pernah di sana semua walaupun nggak lama. Berarti Gus Miftah itu beliaunya jarang pulang Mas ya? Udah lama, hampir sekitar, maksudnya pulang lebaran loh ya,
Pulang Iya. lebaran itu 8 tahun. Kalau pulang dalam Semenjak dia arti punya pondok. nggak lebaran gitu? Kalau nggak lebaran, pernah sih. Pernah ya? Pernah. Berapa tahun itu? Kayaknya kalau sampai sekarang ini, Berapa kalau pulang sama keluarga ini ya, sama Iya, keluarganya di beliau. rumah ibu. Bukan, maksudnya Gus Miftahnya pulang sama anak istrinya beliau apa sendiri? Ya sendiri maupun Nah, kalau sendiri kayaknya belum lama ini kayaknya. Belum lama ini sekitar sebelum puasa kayaknya. Sekitar setengah tahun yang lalu kayaknya, waktu dia ngaji diundang sama bosnya Ceker yang punya karaoke. Tahu kan Pasar Sakti, Labuan Tinggi itu masih ikut Labuan Tinggi itu perbatasan kan itu antara Labuan Tinggi dengan Pasar Sakti. Pernah dengar nggak kalau tempat karaoke Ceker itu? iya iya. Nah, bosnya itu namanya kan Siti. Nah, itu mengundang beliau. Nah, waktu itu dia diundang melalui ibu saya. Ngundangnya Gus Miftah ini. Nah, akhirnya dia pulang kan. Otomatis dong pulangnya ke gitu. Jadi kan ibu saya juga manusia, dia juga manusia, ya kan? Siapa sih yang tahu perasaan hati seseorang, kan gak ada yang tahu kecuali Allah, kan gitu. Cuman ya menurut pesan saya ya lebih baik lagi dan bermanfaat untuk umat, ya toh. Gitu. Naiklah tinggi setinggi-tingginya lah apa yang dia inginkan, ya toh. Tapi jangan lupa bahwa pasti suatu saat kalau orang naik tinggi itu kan pasti akan jatuh, itu pasti, Mas, kan gitu toh. Nah, biar gak jatuh gimana lah, betul loh, biar gak jatuh gimana, ya toh, biar awet lah. Ibaratnya dia itu sekarang sudah di pucuk sana kan, ibaratnya biar awet tuh kayak mana kan gitu. Jangan sampai istilahnya dia jatuh. Kalau jatuh kan saya juga kasihan kakak saya kan gitu. Ngumati santri oke, ngumati umat akeh toh, semuanya gratis, mudah di sana kan, nggak ada yang keluar biaya kan begitu. Ya mudah-mudahan dia selalu istiqomah, lebih tambah dewasa, ya kan, lebih tambah dewasa lagi, ya toh. Sekarang usianya dia udah 40 tahun, ya kan, kemarin ulang tahunnya ke 40. Tambah sukses, panjang umur, ya kan, bisa mengayomi umat banyak, masyarakat banyak, jamaah banyak, ya kan, bisa jadi tuntunan bukan tontonan, ya kan. Sekarang jadi pabrik itu kan, apalagi dia seorang ulama kan, Mas, ya. Kalau bisa jangan sampai jadi tontonan, ya kan. Kalau bisa harus jadi tuntunan yang benar, dakwah lah kan gitu tuh, ngaji olah kan gitu. Tapi sementing aja meleset. Terus nah iso iki ya toh, apa yang ada dalam isi dakwahnya beliau itu ya paling tidak kita tuh bisa menerapkan lah, ya toh. Jadi ojo iso ngomongin wong, iso ngomongin awake dhewe kan gitu. Apalagi iso ngomongin wong, iso ngomongin keluarganya kan gitu toh. Jangan sampai seperti itu, banyak gitu. Jadi ojo menjadi Kiai Jarkoni lah, ibaratnya kan begitu, Mas, ya. Jangan sampai, mudah-mudahan dia selalu istiqomah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, itulah kesaksian atau cerita tentang sosok Gus Miftah menurut pandangan adik kandungnya. Adik Gus Miftah beberkan biodata, kepribadian dan asal-usul keluarga Gus Miftah. Miftah Maulana Habibur Rahman adalah nama lengkap dari Gus Miftah. Ialah penceramah kelahiran Lampung, orang tuanya asli kelahiran warga Jawa yang trans ke Lampung. Sejak SD Gus Miftah bersekolah di madrasah hingga SMA, ungkap sang adik kandung Gus Miftah. Alhamdulillah sampai saat ini kalau masih diakui, aku adalah adik kandung dari Gus Miftah. Adik kandung Gus Miftah mengakui bahwasannya orang tuanya sampai sekarang hidup dengan penuh kesederhanaan. Sedangkan Gus Miftah sejak kecil dititipkan oleh orang tuanya menimba ilmu di pesantren, yakni yang bernama Pondok Bustanul Ulum. Gus Miftah ialah sosok pendiam, tidak merokok apalagi minum minuman keras. Gus Miftah juga dikenal memiliki kepribadian jiwa sosial yang tinggi, ungkap adik kandung Gus Miftah. Mungkin cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.